Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin, dan kami jadikan pada bumi tersebut gunung-gunung yang syamikhat, yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami berikan kepada kalian air tawar untuk minum. Wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Di sini Allah berfirman, alam naj'alil ardha kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai pengumpul, ya. Kifata, ya, dalam bahasa Arab artinya menggabungkan. Oleh karenanya diambil dari ka, fa dan ta, ya. Al-kaft itu maksudnya menggabungkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang al-kaft dalam salat. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, ini wa asyara biyadihi ila ala anfihi, tulang yang pertama yaitu dahi. Kemudian Rasulullah SAW isyaratkan kepada hidungnya, sehingga kalau orang sujud hendaknya dia menempelkan dahi dan hidungnya. Ini dianggap satu oleh Nabi SAW. Ini tulang yang pertama. Yang kedua dan ketiga al-yadain wal yadain, itu ini dan ini. Kemudian yang keempat dan kelima war rukbatain, 2 lutut kanan kiri. Kemudian yang keenam dan ketujuh atrafil qadamain, kedua kaki begini. Jadi orang kalau sujud hendaknya dia sujud di atas 7 tulang tersebut, ya. Ini 1, 2, 3 lutut kanan, 4 lutut kiri, 5, kemudian kaki begini. Jangan begini sujudnya jarinya, tapi diginiin kanan kiri, ya. Tidak boleh sujud begini, tidak boleh sujud sambil angkat jari begini, tidak boleh. Harus di atas yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wala nakfitas thiyaba wasya'ar, dan kami tidak mengumpulkan pakaian dan baju. Kayak ini dari kata al-kaf. Al-kaf itu mengumpulkan, menggabungkan. Makanya dalam sholat tidak boleh kita misalnya baju kita angkat-angkatin baru kita sholat, atau kita linting, nggak boleh. Biarin aja dia terjulur. Kata para ulama, ilahnya, sebabnya Rasulullah SAW melarang tersebut agar kita tidak perlu sombong ketika kita beribadah. Biarin aja rambut terjulur mengenai tanah, dan biarin aja baju terjulur. Sebelumnya kita baju terjulur, ngapain ketika sholat kita linting-linting. Sholat begitu saja dalam kondisi yang biasanya, sehingga kita benar-benar tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baju kita nggak usah linting. Sholatnya seperti kondisi biasa, ya. Kondisi biasa. Rambut pun demikian, tidak boleh diikat. Biarin aja terurai. Cuma khilaf di kalangan para ulama, jika wanita, apakah wanita juga harus menguraikan rambutnya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak mengapa untuk mengikat rambutnya, karena asalnya wanita ketika sholat rambutnya tertutup sehingga tidak terurai terkena lokasi sujud. Beda dengan laki. Laki zaman dahulu orang Arab banyak rambutnya panjang. Rambutnya panjang nggak perlu diikat. Jadi ketika dia sujud rambutnya terurai kena kena tanah. Sebagian tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diikat. Dan sebenarnya mengatakan lebih hati-hati wanita juga tidak mengikat rambutnya. Namun insyaallah tidak mengapa. Cuma karena wanita kadang-kadang kalau rambutnya tidak ikat dia gerah, ya. Gerah, kemudian iya, katanya gerah, nggak tahu gerah itu artinya apa? Kepanasan. Kepanasan, ya. Ya, gerah. Jadi insyaallah tidak jadi masalah, tapi kalau dia mau lepas lebih baik, lebih hati-hati agar lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat pun tidak lama, sekarang juga ada AC. Alhamdulillah, ya. Jadi maksudnya, jadi al-kaf, kaf itu maknanya menggabungkan. Apa maksud Allah? Alam naj'alil ardha kifata, yaitu Allah mengatakan, bukankah kami telah menjadikan bumi pengumpul bagi manusia seluruhnya, ahya'an wa amwata, yang masih hidup juga di atas muka bumi, tinggal di muka bumi, yang sudah mati juga meninggal di dalam bumi, dalam bumi. Dan demikianlah manusia pada asalnya hidup dan mati di muka bumi. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kalian, bukan kita dari tanah. Adam dari tanah. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengambil berbagai macam tanah dari permukaan bumi. Allah gabungkan jadi satu, lantas Allah jadikan tin. Situ ada tanah yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tanah yang keras, ada yang macam-macam bentuk tanah.
kemudian dicampur dengan air jadi tin, dibiarkan, kemudian dibentuk seperti tembikar, lalu ditiupkan nyawa, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Maka dari situlah sifat-sifat manusia juga bermacam-macam. Warna kulit mereka juga bermacam-macam. Jadi kita ini diciptakan dari tanah. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepada bumilah kalian akan dikembalikan, yaitu akan meninggal di atas muka bumi. Kita semua mati di bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi lah kami akan membangkitkan kalian untuk kali lainnya. Kami hidupkan kembali, dari bumi dihidupkan kembali. Dari sini sebenarnya mengatakan manusia tidak akan tinggal dengan nyaman di planet lain, itu enggak ada ceritanya. Kalau jalan-jalan ke sana mungkin, jalan-jalan tengok-tengok mungkin. Meskipun biayanya besar ya. Tapi kalau mau hidup normal enggak. Karena Allah membatasi, kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kalian, dan kepada bumi kami kembalikan, dan dari bumi juga kami akan bangkitkan. Jadi proses pembangkitan itu di atas bumi ini. Wa idzal ardu muddat, kata Allah, ketika bumi dilebarkan, jadi bulat, dijadikan datar. Ya, makanya Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, maka hari itu di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, itu bumi dimodifikasi. Jadi enggak ada ceritanya kemudian transmigrasi ke planet Mars, itu enggak ada ceritanya. Ya. Apa namanya kalau transmigrasi bedol desa ya, rame-rame dari Jakarta pindah ke Mars, itu enggak ada ceritanya. Karena memang semua planet selain bumi tidak diciptakan untuk ditinggali. Makanya para ilmuwan menyebutkan bagaimana komposisi oksigen di bumi bisa untuk ditinggali. Sebagian planet oksigennya terlalu tinggi sehingga mudah terjadi ledakan, tidak pantas untuk ditinggali. Sehingga tidak ada hijau, tidak ada kehidupan di sana ya. Allah siapkan bumi memang untuk apa? Untuk ditinggali. Makanya Allah mengatakan, dan coba baca biaya main ke Mars, coba let's Google. Yang jalan-jalan di Mars biayanya banyak, bajunya saja miliaran. Baju astronot itu bisa puluhan miliar, itu baru bajunya. Ya, makannya juga mahal ya. Makanan khusus, kapsulnya juga apa? Khusus. Susah. Ya. Terus mau tinggal sana nggak bisa, transmigrasi bedol desa sana nggak mungkin. Mending tinggal di Jakarta. Makan enak-enak. Baik, jadi Allah mengatakan alam najil ardu kifata, bukan kami telah menjadikan bumi sebagai penggabung yang hidup maupun yang semuanya di bumi, semuanya di bumi ya. Makanya ini dalil bahwasanya kalau orang meninggal dikubur di bumi, karena bumi tempat menggabungkan yang hidup maupun yang mati. Makanya ketika dalam perang Badar, kemudian Rasulullah SAW mengalahkan pasukan Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal juga dikubur. Ya, disebut dengan di Qalib Badar. Di Badar itu ada sumur-sumur kosong, disitulah Abu Jahal dimasukkan. Orang-orang kafir dimasukkan dan ditutupin. Jadi tidak dibiarkan jasadnya begitu saja. Jasadnya tidak digantung, tidak dibiarkan dimakan burung. Tapi dikuburkan. Bagaimanapun dia manusia, meskipun dia Abu Jahal. Dia manusia, masukin dalam kubur, ditutup. Dan itu yang seharusnya demikian. Berbeda dengan sebagian keyakinan ya, yang seperti meyakini harus dibakar misalnya, mayat dibakar. Ya, kalau dalam Islam tidak boleh, ya. Tidak boleh dibakar, dikremasi ya. Ya. Kalau kremasi ya, diapain? Kremasi, bukan dikeramas. Beda huruf, beda arti ya. Dikremasi ya. Cuma memang sebagian daerah repot. Seperti kawan-kawan di Australia, saya waktu ngisi di sana cerita mereka. Kita ini kalau mau dikubur Ustaz harus punya tabungan. Kita bikin namanya arisan kuburan. Jadi mereka waktu itu zaman itu untuk dikubur seorang butuh biaya $7.000 Australia. $7.000 itu berapa? Taruhlah 10 juta kali 70 juta ya. Sekitar 70 juta atau 80 juta. Kalau yang mau murah dikremasi $2.000. Masuk alat set
habis di debu, taruh di botol, selesai, ceret. Nah, mayat tidak digitukan dalam Islam, ya, dikuburkan. Kecuali darurat, tidak mungkin itu dikuburkan, dalam cerita darurat. Ya. Makanya Islam melarang kalau mayat dibakar. Ya. Yang membakar seperti tahu di Hindu misalnya, dahulu juga sebagian orang-orang Romawi juga membakar mayat. Adapun sebagian orang Persia, jika mereka ada yang meninggal, mereka membiarkan mayat tersebut di tengah padang supaya dimakan oleh hewan-hewan, dimakan oleh burung-burung, binatang buas, dibiarkan demikian. Ada yang taruh di tempat yang tinggi sehingga terkena matahari, dimakan oleh burung nazar dan yang lainnya. Ini semua dilarang dalam Islam. Dalam Islam mayat dikubur. Karena Allah menyebutkan alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai pengumpul ahya'an wa amwata. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Setelah itu Allah menyebutkan lagi di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa ja'alna fiha rawasiya. Kami jadikan pada bumi tersebut gunung-gunung, ya. Syamikhatin, yang tinggi. Ya, kami jadikan gunung-gunung yang tinggi. Ini antara nikmat yang Allah berikan. Ya. Di antara fungsi gunung antamida bikum, agar tidak menjadikan kalian bergoyang. Fungsi gunung, ya. Dalam ayat yang kata wal jibala autada, kami jadikan gunung sebagai pasak. Jadi gunung dalam Islam disebutkan gunung itu seperti pasak, itu menjulang ke dalam dan juga menjulang ke tinggi, ke atas. Bisa jadi ke dalam itu lebih tinggi lebih dalam daripada ketinggian yang di luar. Dan ini saya kemarin umrah sama seorang ahli geologi, ini cerita bahwasanya gunung itu fungsinya dalam ilmu geologi disebutkan gunung itu fungsinya untuk menahan gerakan lempengan bumi, karena bumi ini selalu bergerak lempengannya. Kalau tidak ada gunung maka akan selalu bergerak dan bergoyang karena ada lempengan kata mereka lempengan ada dua, lempengan di lautan, ada lempengan di atas bumi yang di bawahnya itu ada liquid. Dia jelasin, saya juga nggak begitu hafal, cuma dia jelaskan ini ilmiah benar bahwasanya fungsi gunung itu adalah untuk menahan gerakan-gerakan lempengan bumi, yang kalau tidak ada gunung maka lempengan tersebut akan membuat kita bergoyang, ya. Ya, misalnya Jakarta kalau tidak lempeng gunung adalah tahu-tahu ke Tegal, ya. Tahu-tahu Tegal, tahu-tahu ke Paris misalnya. jadi lempengan tersebut ditahan oleh gunung, sehingga itu membuat diem, ya. Ya, intinya fungsi gunung Allah sebutkan, ya, rawasiya syamikhatin, dia ilmiah antamida bikum, untuk membuat kalian tidak bergoyang. Subhanallah, ya. Allah tancapkan pasak-pasak tersebut. Ini diantara disebut dengan ijazul ilmi. Jadi Al-Quran bukanlah kitab sains, tapi apa yang disebut Al-Quran itu cocok dengan sains. Cocok dengan sains. Beda kalau kita lihat keyakinan lain. Kalau Al-Quran bilang gunung digunakan bukan untuk macam-macam, tapi untuk menahan gerakan. Selesai. Tapi kalau kita lihat dalam keyakinan lain seperti Yunani kuno, mereka bilang gunung Olympus tempat kerajaan dewa. Dewa Zeus, dewa Kronos, dewa Heraklius dan macam-macam, ya. Tinggalnya di gunung Olympus. Demikian juga sebagian seperti orang Jepang mungkin mengagungkan gunung Fuji. Sebagian kita mengagungkan gunung Agung misalnya. Jadi gunung itu dianggap sebagai suatu hal yang sakral macam-macam, terkait dengan kekuatan-kekuatan dewa-dewa, jin-jin. Kalau Islam tidak, gunung itu untuk menahan lempengan, selesai. Tidak ada bicara macam-macam. Tidak ada bicara macam-macam. Yang lain isinya khurafat. Yang lain khurafat. Ya. Maka ini diantara al-i'jaz al-ilmi, ya. Adapun coba kita lihat dalam Injil penyebutan gunung. Saya bacakan dalam Injil Matius 17:22. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Karena
sebagian mereka mengejek ayat dalam Al-Quran. Kata mereka, apa itu gunung? Katanya gunung itu menahan gerakan, tapi kan ada gunung meletus ya. Itu peristiwa lain lagi. Itu peristiwa lain lagi. Dengan ada proses maka terjadi gunung meletus. Tapi secara umum gunung itu di mana-mana tugasnya untuk apa? Menahan apa? Lempeng. Dan itu tanyakan kepada orang geologi. Mereka pakar akan hal itu. Di sini disebutkan ya, sebentar ya. Sini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Matius 17 ayat 20 ya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini ayat ini sulit kita terapkan. Bagi mereka sulit mereka terapkan karena Yesus berkata, kamu itu tidak percaya. Seandainya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa bilang gunung pindah. Sekarang iman mereka sebesar biji sawi atau lebih besar menurut mereka? Lebih besar. Suruh pindahin gunung, bisa enggak? Enggak bisa. Ini ayat tidak bisa diterapkan, paham? Saya ulangi ayatnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, karena kamu kurang percaya, wahai murid-muridku. Sebab aku berkata kepada kalian, sesungguhnya sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan apa? Pindah. Dalam Islam gunung kalau pindah enggak gitu, jebol karena dia ada apa? Ada pasaknya, bukan cuma nempel begini terus pindah-pindah, enggak. Jebol, dalam ada pasaknya. Ini kalau punya iman sebesar biji sawi, gunung bisa pindah. Ayat ini enggak bisa diterapkan. Coba terapkan ayat ini. Bukankah mereka merasa iman mereka lebih daripada biji sawi? Harusnya sudah bisa pindahin apa? Gunung. Kemudian juga misalnya dalam kitab Mazmur berbunyi, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Gunung-gunung melompat-lompat. Agak repot juga kita apa? Ya, artinya kalau kita bicara ijazul ilmi, masalah ilmiah, sains, Al-Quran jelas lebih apa? Lebih ilmiah. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa asqainakum ma'an furata. Ya, kami berikan kepada kalian air yang tawar, segar ya. Nikmat yang luar biasa ya. Air segar ya. Subhanallah. Jadi ini di antara dalil bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di mana kalau kita lihat seisi alam ini diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Ya, Allah ciptakan macam-macam, ada lautan, ada hewan-hewan di lautan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, logam-logam yang bisa digunakan untuk kemudian hari. Kemudian logam-logam tersebut baru diketahui ilmunya belakangan, tidak langsung. Akhirnya ternyata bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bahan-bahan bakar juga. Itu bukan kebetulan semuanya. Tapi sudah didesain. Suatu saat akan diketahui ilmunya untuk kebutuhan di masa depan. Allah berikan ilmu kepada manusia sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya ketahuan, oh fungsinya ini, oh ini fungsinya, oh ini fungsinya. Terus ilmu terus akan berkembang, akan berkembang. Ini kalau kebetulan tidak mungkin, kebetulan kok tiba-tiba bisa jadi minyak bumi misalnya, kok tiba-tiba bisa dengan minyak bumi jadi mobil, nggak mungkin. Ini semua sudah ada ilmunya yang Allah letakkan. Cuma Allah hanya buka sedikit demi sedikit kepada manusia sesuai dengan keperluan mereka. Baik. Gambarannya gini, kalau kita berjalan di sebuah taman, terus kita lihat ada kayu jatuh di tengah-tengah nggak beraturan. Ada kayu satu begini, satu begini, satu begini. Kita bilang ini kayu jatuh dari pohon kebetulan, paham?
Tidak ada yang taruh tahu-tahu jatuh, enggak taruh begitu. Tapi kalau kita lihat di tengah hutan tiba-tiba ada kayu dipahat seperti bentuk kursi. Ada mejanya. Kira-kira kebetulan tuh ada yang bikin? Kalau kebetulan jadi kayu, meja ada tempat duduknya, tempat gini, ini enggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Alam semesta ini semuanya sudah didesain. Ini keterkaitannya gini, matahari terbitnya jam sekian sampai jam sekian, jaraknya sekian, kalau maju kita kebakar, kalau jauh kita kedinginan. Ini bukan kebetulan jarak matahari segitu, kebetulan enggak. Tidak ada kebetulan. Ya. Orbitnya ada, kata Allah, kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar di atas apa orbitnya. Bukan kebetulan, ada yang ngatur. Maka ditemukanlah oleh para sains tentang rumus-rumus dan teori-teori fisika. Alam ini ada aturannya semua. Ada rules yang berlaku di alam semesta ini. Yang baru diketahui ilmuwan belakangan. Menunjukkan ada Tuhan yang bikin atau tidak? Ada. Kalau enggak ada Tuhan, enggak ada peraturan. Gaya inilah, gaya anulah, inilah anu ini. Manusia temukan belakangan. Sehingga banyak di antara ilmuwan-ilmuwan yang mengetahui bahwasanya inilah membuktikan ada Tuhan di balik ini. Alam semesta ini ada yang bikin. Buktinya dibikin dengan aturan-aturan baku yang kalau kita bahas namanya sunnatullah. Aturan apa? Baku, berjalan. Sunan kauniyah aturan. Sebaliknya ada sebagian mereka yang malah jadi ateis seperti Stephen Hawking. Dia bilang alam ini sudah berjalan dengan aturan sehingga kita enggak perlu Tuhan lah. Kebalik kau cara pikirnya. Harusnya kau tahu justru ada aturan ini menunjukkan ada yang bikin. Enggak mungkin ada aturan kecuali ada yang bikin aturan. Mana aturan terjalan sendiri enggak ada. Pasti ada yang bikin apa? Aturan. Manusia ini ada yang bikin atau hanya sekedar kebetulan? Kalau kebetulan lama-lama jantung kita di luar. Kalau ada yang marah sama kita tinggal dicek macam. Tahu-tahu hidungnya lubangnya di atas kalau kebetulan. Kalau kehujanan harus tutup hidung begini. Ini semua tidak ada yang kebetulan. Maka begitulah nikmat air tawar. Difilter, turun lagi dari awan, jadi lagi air apa? Air tawar, subhanallah ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tashrabun? Tidakkah kalian memandang, menghayati, merenungkan apa yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak kami turunkan air hujan itu menjadi asin. Ya, kenapa kalian tidak bersyukur? Kami turunkan air itu dari air laut yang mengalami proses jadi tawar kembali atas kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami ingin turunkan air asin, kalian tidak bisa minum. Kenapa kalian tidak bersyukur? Jadi Allah menyuruh kita untuk mensyukuri banyak nikmat. Ada gunung itu nikmat, ada air jernih itu nikmat, air minum itulah nikmat ya. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Ini ejekan kepada penghuni neraka. Ketika di neraka Allah mengatakan, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Pergilah kalian menuju neraka yang dahulu kalian dustakan. Orang kafir mengatakan neraka, apa neraka? Enggak ada neraka. Dulu kalian dustakan, silakan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afasih setelah mereka dimasukkan di neraka, kata Allah, afasihrun hadza am antum la tubsirun? Ini neraka sihir kah atau nyata? Atau kalian tidak melihat? Karena mereka dahulu di dunia mengatakan Muhammad itu penyihir-penyihir. Al-Qur'an itu isinya dusta, itu hanya sihir, tentang neraka itu hanya sihir-sihir. Maka Allah mengatakan ketika mereka sudah masuk neraka, afasihrun hadza? Inikah sihir yang kalian bilang dulu? Ini sihir apa nyata? Nyata. Jadi Allah siksa mereka dengan siksa fisik dan siksa batin. Di antara siksa batin Allah mengatakan, pergilah kalian kepada perkara yang kalian dahulu dustakan. Dulu kan mereka ngejek, kata mereka, ya, Rabbana ajjilana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, turunkan azab sekarang, enggak usah tunggu-tunggu, sekarang aja turunkan azab. Mereka selalu apa? Menantang agar Allah segera menurunkan azab, karena mereka tidak membenarkan adanya azab. Nah, ketika mereka sudah bertemu dengan azab pada hari kebangkitan, Allah mengatakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian ke neraka yang dulu kalian dustakan. Ketika di dunia mereka dustakan. Allah berfirman lagi, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
Pergilah kalian menuju kepada asap neraka yang memiliki 3 cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang tidak melindungi dan juga tidak bisa menolak api nyala api neraka. Jadi Allah menjelaskan bahwa di neraka itu bukan cuma api yang mengazab, bahkan saking panasnya api tersebut muncul asap. Seperti kita kalau di dunia kita bilang wudus gembel, ya. Wudus gembel itu kan asap yang keluar dari apa? Yang sangat panas, bisa sampai 800 derajat Celcius. Kalau kena orang langsung apa? Langsung gosong. Itu asapnya, belum apinya, baru apa? Asapnya. Ya. Nah mereka ketika di neraka, mereka pingin cari naungan. Maka mereka melihat asap, mereka menyangka ini teduh. Kata Allah, pergi saja ke sana. Ila dhillin dhi thalathi syu'ab, yang asap tersebut menjadi 3 cabang. Tapi ingat kata Allah, la dhalilin, situ tidak ada naungan sama sekali. Wala yughni minal lahab, dan tidak bisa menolong kalian dari nyala api. Sama saja, mau ke sana mau ke sini tetap saja penderita, ya. Naungan tersebut justru membakar mereka. Mereka dekati, mereka terbakar. Jadi tidak ada naungan pada hari tersebut. Saking panasnya api tersebut, asapnya saja sudah bisa menghanguskan. Apalagi apinya. Allah namakan dengan naungan karena pada hari tersebut mereka benar-benar kehausan dan mereka benar-benar mengharapkan naungan. Sehingga Allah bilang ngejek mereka, kalian cari naungan tuh, naungan sana tuh, pergi sana. Itu bukan naungan, itu juga asap yang panas. Sehingga makanya saya sering sampaikan, saya punya kajian tentang azab azab batin bagi penghuni neraka. Penghuni neraka itu diazab dengan 2 model azab. Pertama azab fisik, yang kedua azab mental, psikologi mereka disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diejek, dihina. Jadi mereka bukan cuma fisik aja. Di antaranya seperti ini, pergilah kalian yang kalian dustakan. Kalian dustakan sekarang pergi ke situ. Benar atau tidak? Ya. Ternyata yang mereka dustakan selama ini ternyata benar. Kalian mencari naungan, tuh sana ada naungan, suruh ke sana. Ternyata malah panas, jadi ejek. Nah, mereka dulu suka mengejek kaum muslimin, suka menghina kaum muslimin. Seperti ibarat begini, ada orang kehausan, kita bilang kamu ke sana itu ada bejana. Ternyata ke sana tidak ada airnya, sedih atau tidak? Sedih. Sama, dia kepanasan itu ada naungan, coba ke sana, ternyata bukan naungan, malah panas. Tambah sedih atau tidak? Sedih. Demikianlah penghuni neraka. Baik, ayat berikutnya kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasar. Allah cerita tentang neraka ini. Sungguhnya neraka itu bisa melemparkan percikan-percikan api seperti istana. Kita percikan api kan kecil-kecil, kalau orang ngelas percikan-percikan. Orang ngelas itu kan keluar percikan api, potong apa besi. Ini kalau api mengeluarkan neraka, percikannya bukan apinya langsung sebesar istana, percikannya ngeri. Ka'annahu jimalatun sufar, maka dia seperti iringan-iringan onta yang kekuning-kuningan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, sungguh celaka pada hari itu terhadap orang-orang yang mendustakan, mengerikan. Hari tersebut adalah hari yang paling mendatangkan penderitaan bagi mereka. Bagaimana masuk neraka yang asapnya panasnya luar biasa, yang percikan apinya mengerikan seperti istana. Ada yang mengartikan jimalatun sufar, maksudnya adalah al-ibil aswad, onta yang hitam. Jadi bahasa Arab jimalatun sufar maksudnya al-ibil aswad, onta yang hitam. Karena sebenarnya mengatakan asap api neraka itu warnanya hitam. Api neraka warnanya apa? Hitam. Bukan merah tapi hitam. Taib, setelah itu Allah berfirman, mengerikanlah, jangan main-main dengan api neraka. Ikhwan kita ini terkadang ikut hawa nafsu, mau nonton apa, mau dengar apa, bicara apa seenaknya, ngeri ya. Api neraka kita tidak akan kuat dibakar dengan api neraka. Saya sudah sampaikan kisah seorang pemuda yang di satu hari jalan di malam hari, kemudian tiba-tiba dia butuh
tumpangan, dia ketuk pintu, ternyata rumah seorang wanita, dia masuk. Kemudian di malam hari dia mulai tergoda untuk menggoda wanita tersebut karena cuma mereka berdua. Akhirnya dia nyalakan api pelita, kemudian dia bakar tangannya satu-satu. Setiap syahwatnya bergejolak, dia bakar tangannya satu-satu sampai tangannya luka. Tangannya luka. Dan perempuan itu melihat, ini laki-laki ini ngapain. Akhirnya ketika keesokan harinya, akhirnya dia cerita sama bapaknya. Wanita cerita pertanyaan bapaknya itu guru anak ini, orang alim. Terus dia bertanya, siapa di antara kalian murid-muridku yang tangannya terluka? Akhirnya dia pun angkat tangan. Akhirnya dia dinikahkan sama wanita apa? Tersebut. Siapa tahu antum lagi jalan tengah hutan, bakar jari, siapa tahu. Dia cerita. Ini subhanallah. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan lebih apa? Lebih baik. Subhanallah. Ini kisah mirip seperti kisah seorang syekh. Saya juga pernah ceritain. Dia sedang main di luar negeri. Tiba-tiba di hotel diketuk pintu. Dia buka pintu, ternyata cewek berpakaian menor kemudian menggoda. Ya inilah lonte lah gampangnya. Maka dia tutup. Itu ketuk terus. Syekh tersebut akhirnya sujud berdoa kepada Allah. Masa harus habis nasibku seperti ini? Dakwah di sana sini berujung pada lonte, tidur terus, sujud terus, ketuk terus, dikit lagi datang dia sujud terus, sampai akhirnya hilang itu lonte. Akhirnya dia pulang ke Saudi. Orang Syekh ini terkenal, saya tahu namanya. Ketika dia turun dari pesawat, tiba-tiba ada telepon, ada yang telepon, Syekh, putri saya sudah umur sekian-sekian, bisakah engkau menikahi putriku? Masya Allah. Siapa tahu antum diketuk lonte. Ini kisah nyata semua, bukan bohongan ya. Ini belum ini baru WA sudah gemetar. Sudah gemetar, bukan di delete maka di save lah, wah repot. Jadi jangan main-main dengan api neraka, ngeri ya. Kita nih kalau mau maksiat sudah pikir-pikirlah, neraka dibakar kita nggak bakalan kuat ya, nggak bakalan kuat. Api aja kita nggak, panas terik aja kita nggak kuat. Ya, kepala pening lah apalah, gimana dengan api? Dan bukan cuma sehari dua hari. Ya. Ya. Seperti orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi, kalau kami itu pasti masuk surga, kata Yahudi. Kalaupun kami masuk neraka, cuma beberapa hari, kata Yahudi. Senakal-nakalnya kami dibakar cuma beberapa hari. Saya punya kawan di Australia, dia bosnya orang Yahudi, dia orang Arab, jualan. Dia bilang, subhanallah Ustaz, saya ngobrol sama dia masih punya keyakinan seperti itu. Bosnya kami ini Yahudi, pasti masuk apa? Surga. Mau nakal apa masuk surga. Kalaupun kami nakal di sejelek-jeleknya kami, paling cuma beberapa hari. Allah mengatakan inna adzabaha kana gharama. Azab neraka itu gharama, itu mengintai terus, nongkrongin terus, ngeri kalau sudah dibakar. Waliyadzubillah. Seorang bermaksiat gara-gara maksiat tersebut atau dia dibakar 1 juta tahun. Gara-gara masih berzina atau dibakar 1 miliar tahun. Mungkin kan? Mungkin aja. Kita bicara tentang satu abadi, bukan satu yang hitungan. Nah, kalau ada syahwat menggoda, segera kita istighfar. Segera istighfar. Dari kalau bawa lilin, bakar tangan tadi. Siapa tahu besok dicari siapa yang jarinya luka. Ini tensoplas katanya. Baik, Allah berfirman setelahnya, hadza yaumu la yantiqun. Maka pada hari tersebut mereka tidak bisa berbicara. Udah mati kutu mereka. Wala yu'dzanu lahum fayatadzirun. Mereka tidak diberi izin untuk mengungkapkan uzur mereka karena uzur mereka tidak bakalan diterima. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang-orang yang pendusta. Akhirat memiliki banyak fase. Di padang mahsyar aja 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Hari melewati fase-fase dari berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah datang, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan.
datang Allah, datang malaikat bersaf-saf, kemudian persidangan di antara semua yang bersengketa. Ini waktu berjalan, persidangan sini, persidangan sana. Setelah itu hisab, diklasifikasikan mana amal baik, amal buruk, dihisab. Kemudian setelah itu ditimbang, kemudian kegelapan, kemudian melewati sirat. Ini semua padang mahsyar, masanya 50.000 tahun. Kita ini hidup dunia sebentar sekali. Sebentar sekali. Namun semua yang kejadian di alam sana dibangun di atas apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Karena seorang waspada ya. Nah, karena saking panjangnya tahapan-tahapan di padang mahsyar, demikian juga tahapan di neraka jahanam, berbagai macam tahapan. Maka terkadang disebutkan ada orang kafir berbicara, kadang disebut orang kafir tidak bisa berbicara, kadang disebutkan mereka hanya berbisik-bisik. Itu bukan pertentangan di antara ayat, tapi itu kondisi-kondisi tertentu. Terkadang mereka hanya bisa apa? Bisik-bisik. Terkadang mereka debat sama di antara mereka. Terkadang mereka saling maki di antara mereka. Terkadang mereka nggak bisa ngomong. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka yang berbicara, kaki-kaki mereka berbicara, dan akan apa yang telah mereka lakukan. Ada kondisi mereka nggak bisa ngomong. Hada yaumul la yantiqun. Hari ini mereka tidak bisa ngomong. Mereka mau ungkapkan uzur, fala yu'dzanu lahum. Ini juga penghinaan. Enggak ada uzur-uzur. Percuma. Fayatadzirun. Enggak ada uzur bagi mereka untuk mengungkapkan alasan mereka karena mereka maksiat. Karena percuma, tidak ada faedahnya. Paling mereka hanya bertengkar. Mereka hanya berkata, ini pembesar-pembesar kami yang sesatkan kami, guru-guru kami yang buat kami tersesat. Tidak ada, percuma. Ya. Wa qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fa walakin la ta'lamun. Ketika Allah kumpulkan yang diikuti dengan yang mengikuti di neraka, maka yang mengikuti protes. Dia mengatakan Rabbana haula'i adalluna, ya Allah mereka yang sesatkan kami. Fa'atim adzaban dhi'fan minan nar, azab mereka lebih parah karena gara-gara mereka kami tersesat. Apakah Allah bilang kalian dapat uzur? Enggak. Kata Allah likullin dhi'fun, masing-masing ada azabnya. Kenapa? Tidak mungkin dia ngikut gurunya kecuali syahwatnya, nggak mungkin. Allah berikan kau otak, Allah berikan kau nurani, tapi karena tidak mungkin kau ngikutin kecuali ada hawa nafsu yang kau ikutin. Coba sekarang posisi dia sebagai guru, kau sebagai murid. Banyak orang tidak mau masuk Islam, apa? Tidak mau meninggalkan khamr. Banyak yang masuk Islam, aduh masuk Islam repot. Seperti kita dulu waktu di sana. Masuk Islam, dosa besarnya berapa? 70. Dosa 70 dosa. Sebelum dosa kecilnya ada berapa? Besarnya aja 70. Kalau kita masuk ke agama kita pasti masuk surga, nyaman. Dia tidak mau diharam-haramkan. Dia enggak mau, dia mau hidup nyaman masuk surga. Islam tidak menjamin itu. Islam melarang takutin, kamu begini bisa masuk neraka. Kamu begini bisa diampuni. Dia mau yang maksiat tapi tetap apa? Masuk surga. Itu berarti ada hawa nafsu enggak? Ada. Dia bukan memikirkan dengan kecerdasan akal, tapi dia enggak. Dia pingin nyaman, mau foya-foya, mau maksiat tetap masuk surga. Apalagi di antara mereka yang berkata dosa kita sudah ditebus. Sudah ditebus ya sudah. Sudah silakan. Sepuas-puasnya sudah ditebus. Sebagian mereka seperti itu. Oleh karenanya, fala yu'dzanu lahum wala yu'dzanu lahum fayatadzirun, tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menyampaikan apa? Uzur mereka. Uzur mereka tidak ada gunanya. Ya. Ya. Baik. Kata Allah setelah itu, hadza yaumul fasli, inilah hari keputusan. Di antara nama hari kiamatlah hari keputusan, yaumul fasli. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Subhanallah, mengerikan. Itulah hari hakikat kita semuanya. Dunia ini kita enggak tahu hakikat. Hakikat kita nanti terungkap pada hari kiamat. Hadza yaumul fasli, inilah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami telah kumpulkan kalian dan seluruh orang-orang terdahulu. Semua manusia dikumpulkan. Dari Nabi Adam sampai orang yang hidup di hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat. Kemudian Allah ajak mereka, fa in kana lakum kaidun fakidun, kalau kalian masih punya makar silakan bikin makar. Mau keluar dari neraka bikin. Wailu yauma idzil mukadzibin, celaka
pada hari ini orang-orang yang mendustakan. Kalau mereka di dunia suka bikin makar, membuat makar kepada Nabi Muhammad SAW, bikin makar kepada orang beriman, bikin banyaklah mereka bikin makar-makar ya, konspirasi-konspirasi untuk ketika di akhirat nggak ada lagi konspirasi. Kata Allah, silakan bikin konspirasi. Bikin makar sekarang, mana bisa? Wailu yauma idzal mukadzibin. Celaka bagi orang-orang para pendusta. Setelah Allah menyebut tentang neraka jahanam yang mengerikan, bagaimana siksaan batin dan siksaan fisik Allah berikan kepada mereka, setelah itu Allah menyebutkan di antara metode Al-Quran, menyebut tentang surga. Tentang apa? Surga. Agar kita rindu kepada surga, agar kita takut dengan neraka jahanam. Kata Allah, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa dalam naungan pepohonan surga dan di sekitar mata air. Kalau di neraka tadi enggak ada naungannya, isinya panas semua, di surga enggak. Naungan-naungan di bawah pohon, sejuk, mata air di mana-mana. Yufajjiruna tafjira. Kalau ingin keluar mata air tinggal tunjuk keluar mata air yang dia ingin minum apa. Es campur, cering keluar es campur. Kemudian cering apa lagi? Es degan, cering keluar es degan. Terserah. Mungkin kita enggak ingin degan lagi sana. Cering, khamr, cering. Wine tapi wine halal. Semuanya tinggal tunjuk keluar. Di bawah, Masya Allah. Muttaqiin, dalam kondisi duduk nyaman. Tidak ada duduk gini, enggak ada, santai begini. Orang duduk santai begini, itu berarti sudah enggak ada pikiran nyaman. Kalau begini, itu masih banyak utang. Nyaman, semua apa saja ada, apa yang mau dipikirin? Pelayan di mana-mana semua ada. Innal muttaqina, tapi harus muttaqin, bertakwa, meninggalkan segala maksiat. Namanya takwa itu meninggalkan maksiat kecil maupun besar. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkan dosa-dosa kecil maupun besar, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buahan yang mereka inginkan. Buah apapun ada. Cuma tidak sama dengan buah di dunia ya. Tidak ada. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Yang mereka banyak buah-buahan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah, makanlah dan minumlah dengan nyaman ya, dengan nikmat sebagai balasan atas amal soleh kalian ketika di dunia. Amal kalian dulu di dunia. Ya ingat ya, ini selalu dalam Al-Quran banyak. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga karena amal kalian, dengan sebab amal kalian. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena amal soleh kalian. Tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga wariskan kepada kalian karena amal perbuatan kalian. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah karena amal kalian soleh ketika kalian di dunia. Semuanya terkait dengan amal soleh. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat di surga berdasarkan amalan. Jadi Islam itu mengajarkan kalau masuk surga punya amal soleh sendiri, paham? Kalau ada ajaran ngajarin masuk surga tanpa amal soleh, itu sesat. Ada ajaran kalau masuk surga hanya foto dengan gurunya, wah itu kacau itu. Ada ajaran amal soleh yang penting jabat tangan, dikenal sama guru masuk surga, itu ajaran sesat. Maka sebagian orang-orang itu disenangi oleh para tukang maksiat, tukang zina, tukang artis, yang penting sudah jabat tangan selesai, kayaknya masuk surga aman. Karena dia tidak mengingatkan akan maksiat yang mereka lakukan. Bahkan dia kayak menawarkan surga, yang penting kenal dengan saya, dekat dengan saya. Mana mulutnya nasihat ya, kamu jangan ini lagi, jangan buka-buka aurat lagi, nggak ada. Udah, penting datang sini, salam tempel, ketemu, ketawa-ketawa, selesai. Semua ajaran yang mengajarkan selamat tanpa amal soleh, itu ajaran apa? Sesat. Hanya selamat karena nasab, ajaran sesat. Saya keturunan ini, saya seperti emas. Mau ditaruh di comberan pun tetap saja emas. Emas comberan bilang. Enggak ada. Enggak ada. Ajaran yang semua masuk surga harus dengan apa? Amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia, enggak bisa. Enggak ada. Tidak ada nabi manapun tidak ada mengajarkan amal masuk surga kecuali dengan apa? Amal soleh. Sebab amal soleh, dengan amal soleh yang banyak rahmat Allah turun. Masuk surga dengan rahmat Allah benar, tapi dengan sebab
Gimana rahmat Allah bisa turun? Dengan sebab amal soleh. Ya, kadang ajaran aneh-aneh. Kemarin baru di Banjarmasin ada aliran di sana, subhanallah, aliran Wahdatul Wujud. Banyak sampai teman-teman ada yang pernah belajar. Pokoknya sudah belajar itu, tidak perlu sholat lagi, sudah ma'rifat. Ini apa ini? Benar, mereka tinggalkan sholat. Kalau ada yang sholat mereka ngejek. Apa ngejek? Masih syariat, belum apa? Belum ma'rifat. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga, "Inna kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, yang ketika beribadah selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ihsan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakaan bagi para pendusta pada hari tersebut. Baik. Kemudian Allah mengejek orang-orang kafir yang masih hidup. Kulu wa tamatta'u qalilan. Ini ayat ini kan surat Makkiyah, turun kepada Nabi ketika Nabi masih di Mekah. Ayat ini dibacakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Dibacakan kepada Walid bin Mughirah, kepada Umayyah bin Khalaf, kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya, kepada Utbah bin Syaibah, ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semua tokoh-tokoh. Ya, Ubayyah bin Khalaf dibacakan. Kulu wa tamatta'u qalilan. Silakan makan dan bersenang-senang sebentar saja. Kalian hidup berapa lama sih? Mau sejago-jagonya 100 tahun kurang lebih lah. Kurangnya banyak. Paling 60, 70 tewas, 80 tewas. Paling tinggi-tinggi orang paling tinggi-tinggi umur 120. Paling tinggi-tinggi. Saya baru dengar orang paling tinggi umurnya seberapa? 120. Saya pernah ngisi suatu kajian di Indonesia. Bapak mereka, kakek mereka wafat 120. Terus om-om mereka umur 80 sekian ikut pengajian. Jadi memang apa keturunan umur panjang. Jadi kakek mereka wafat tahun berapa? 120 tahun. Nenek mereka juga umur panjang. Om-om mereka yang ikut pengajian sama saya kata ini om sudah umur 80-an lebih, Ustaz. Supaya ikut pengajian, masih hidup, memang umur panjang-panjang. Seperti ada orang Aljazair, ya. Sama kakeknya meninggal, mereka generasi umur 120. Ketika ada kakek mereka yang meninggal atau saudara mereka umur 70 tahun, dia bilang masih kecil sudah meninggal. Masih kecil, masih muda sudah apa? Meninggal. 70 dia bilang masih muda sudah mata saghiran, masih kecil sudah meninggal. Karena harusnya meninggal umur 100 lebih. Jadi kita mau senang-senang pun, mau maksiat sebanyak apapun, cuma qalilan. Gagah-gagah bagaimanapun, terlagi masuk rumah sakit, rambut putih semua, mau apain? Mau sombong apapun, mau jabatan sebanyak apapun, mau zalim sebanyak apapun, qalilan, cuma sebentar aja. Innakum mujrimun, sungguhnya kalian para pelaku dosa. Ingat, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi para pendusta. Kata Allah, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jika diperintahkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, rukuklah, itu berimanlah dan salatlah. Maksudnya, rukuklah maksudnya berimanlah dan salatlah, karena tidak orang tidak diwajibkan salat kecuali setelah apa? Beriman. Islamlah kalian, berimanlah kalian dan rukuklah kalian, la yarka'un. Mereka enggak mau beriman, enggak mau rukuk. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan bagi para pendusta pada hari tersebut. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Kalau Al-Quran saja mereka tidak beriman, terus mau kitab suci mana lagi yang mau mereka beriman? Al-Quran yang menakjubkan, yang mukjizatnya begitu banyak, dihafalkan sampai anak kecil, bergetar kita mendengarnya. Terus isinya luar biasa. Kalau tidak beriman Al-Quran, mau beriman dengan apa lagi? Mau kitab suci dari mana lagi? Mau beriman. Dan itu adalah cercaan dan hinaan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Baik, demikian ya tafsir surat Al-Mursalat. Insyaallah kita sudah selesai ya tafsir 9. Semua sudah kan? Ada yang belum? Sudah semua kayaknya. Sudah semua kita bahas. Terus ibu-ibu mau masuk yang tafsir berapa?
Juz 31. Juz 30 sudah habis. 28. Oke lah. Tapi demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, saya persilakan.